Sejak awal Islam didakwakan, semangat memumikan Islam tetap terasa. Pada masa Rasulullah SAW, penyebaran Islam telah sampai ke Habsyah, sekarang yaitu Ethiopia, sebelum Islam diterima baik oleh warga Mekah. Penyebaran Islam keluar Jazirah Arab pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sendiri dengan mengirimkan surat kepada para pemimpin tetangga, di antaranya Romawi, Syam atau Madinah dan Persia. Meskipun mendapat penentangan dan penolakan dakwah, Islam terus bergerak dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Saat ini, Islam dianut oleh lebih dari 1 miliar manusia di dunia. Kaum muslim tersebar dari ujung barat Eropa hingga ujung timur Rusia. Islam tersebar dari ujung Australia hingga ujung kutub utara. Perkembangan Islam saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta jiwa hingga 1,4 miliar umat muslim yang tersebar di seluruh dunia. Perkembangan Islam yang sangat cepat ini disebabkan oleh 2 faktor penting. Yang pertama, oleh faktor tingkat kelahiran yang tinggi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Yang kedua, oleh jumlah orang-orang yang pindah dari agama lain ke agama Islam yang juga tinggi, terutama di Amerika, Eropa, dan Australia dalam 20 tahun terakhir. Secara umum, kehidupan umat Islam semenjak peristiwa WTC pada tanggal 11 September 2011 mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kampanye politik dan peperangan yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme telah menekan perkembangan Islam dengan sedemikian hebat. Meskipun demikian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Muslim yang mendapat tekanan justru mengembalikan kesadaran untuk menilik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keingintahuan tentang Islam menjadi tren baru para akademisi maupun masyarakat umum. Perkembangan Islam sebenarnya dapat dilihat dari perkembangan di 2 tempat yang saat ini menjadi poros dunia, yaitu Amerika dan Eropa. Perkembangan Islam di Eropa. Atas keberhasilan Tariq bin Ziyad memasuki Spanyol mendorong keinginan Musa bin Nusair untuk menyusulnya dengan membawa tambahan pasukan 10.000 orang. Mereka bertemu di Toledo. Saat itu sempat terjadi perselisihan, namun didamaikan oleh Khalifah. Keduanya bahu-membahu melanjutkan memasuki kota Argon, Castalia, Saragossa, dan Barcelona hingga pegunungan Pirenia. Dalam waktu 7 tahun, hampir seluruh Andalusia dikuasai oleh kaum muslim kecuali Galicia. Masyarakat Spanyol sebelum Islam memeluk agama Katolik dan sesudah Islam tersebar luas, banyak dari mereka yang memeluk Islam dengan sukarela. Islam di Eropa sangat berkembang dan perkembangan itu telah terjadi dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, pendidikan, dan juga politik. Perkembangan kebudayaan Islam di Eropa. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obat kebudayaan dan peradaban. Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyak sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok negeri berkumpul untuk menuntut ilmu di Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. Di kota-kota tersebut banyak melahirkan ilmuwan muslim terkemuka seperti Abdul Robbi, yaitu sastrawan, Ali Ibnu Has, seorang penulis 400 jilid buku sejarah, agama, logika, dan adat istiadat, Al-Hatib, ahli sejarah, Ibnu Khaldun, ahli filsafat yang terkenal dengan judul bukunya Muqaddimah, Al-Bakri dan Al-Idris, ahli ilmu bumi, Ibnu Battuta, seorang pengembara terkenal yang menjelajahi negeri-negeri Islam, Solomon bin Gabriel, Abu Bakar Muhammad, Ibnu Bajjah, ahli filsafat abad ke-12, penafsir karya-karya Aristoteles, dan Ibnu Rushd, ahli bintang sekaligus dokter dan ahli filsafat. Perkembangan pendidikan di Eropa. Perkembangan menggembirakan dalam bidang pendidikan Islam di Eropa terjadi di Jerman. Pelajaran agama Islam di Jerman sudah disetujui pemerintah masuk dalam kurikulum sekolah negeri. Meski demikian, masih banyak kendala untuk penerapan pelajaran agama Islam di sekolah negeri. Kendala utamanya ialah di Jerman belum ada organisasi keagamaan Islam yang diakui pemerintah.
Perkembangan pendidikan Islam juga terjadi di Inggris. Saat ini umat Islam di Inggris menjalin kerjasama dengan umat Islam di Indonesia. Programnya adalah pertukaran imam dan khatib yang disepakati dalam forum kelompok penasehat keulamaan Indonesia Inggris atau UK Islamic Advisory Group atas kesepakatan Perdana Menteri Inggris dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat kedatangannya ke Indonesia pada Maret 2006. Perkembangan politik Islam di Eropa. Secara umum, politik umat Islam belum dapat berperan serta secara maksimal di Eropa. Hal ini karena jumlah penduduk Muslim di negara Eropa belum dapat bersaing secara signifikan. Hal ini dipersulit lagi dengan adanya sentimen negatif dari kalangan masyarakat Eropa terhadap pemeluk agama Islam terkait dengan isu teroris. Meski demikian, saat ini muncul para tokoh Islam di panggung politik Eropa. Pengangkatan sejumlah intelektual dan teknokrat Muslim dalam jabatan-jabatan publik serta terpilihnya politisi Muslim sebagai wakil DPR di negara-negara Eropa. Komunitas Muslim Sevilla, Spanyol, memanfaatkan betul penerimaan warga setempat dari imigran terhadap ajaran agama Islam. Mereka bekerja sama membangun sebuah tempat di mana umat Islam dapat membuktikan ketaatannya dengan menjaga 5 waktu sholat di masjid. Saat ini, komunitas Muslim di Sevilla, Spanyol, di bawah pimpinan Ibrahim Hernandez, berjuang untuk bisa kembali mengembalikan wilayahnya sebagai pusat peradaban Islam di Eropa. Salah satunya mengembalikan peradaban Islam itu dengan mendirikan sebuah masjid. Karena itu, kita tahu setelah kejayaan Islam runtuh, masjid-masjid dijadikan gereja. Perkembangan keagamaan Islam di Eropa. Meskipun di Eropa, perkembangan Islam sebagai barometer peradaban di dunia, namun dakwah Islam di sini justru lebih sulit dibandingkan di Asia Afrika karena masyarakatnya terlanjur sekuler. Meskipun demikian, dengan kegigihan serta keuletan para mubalik, perkembangan Islam semakin baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Di Spanyol, pada tahun 1975, sekelompok pemuda masuk Islam. Mereka mendirikan masyarakat Muslim di Cordova. Selanjutnya, mereka dapat melaksanakan sholat Idul Adha di katedral atau bekas masjid pada tahun 1978. Di Belgia, berdiri pula Gedung Islamic Center sebagai pusat kegiatan dakwah. Jumlah umat Islam di Belgia kurang lebih 150.000 orang. Sedangkan di Belanda dibangun sebuah masjid yang megah di kota Almelo. Di tempat ini pula dibentuk Federasi Umat Islam yang dipimpin oleh Abdul Wahid van Bommel, warga asli Belanda yang memperjuangkan buruh-buruh Muslim diberi kesempatan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dakwah Islam di Inggris intensif dilakukan setiap hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Di pusat kota London dibangun Masjid Agung pada tahun 1977 dan mampu menampung 4.000 jamaah. Kemudian dilengkapi pula dengan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Pemeluk agama Islam dari bangsa Inggris juga imigran Arab, Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, dan lainnya, serta Islam di sini merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen. Roma merupakan negeri pusat Katolik. Perkembangan Islam di Roma tidak seperti negara-negara Eropa lainnya. Selama ini, umat Islam di Italia baru memiliki masjid di sebuah kota Catania, Sisilia pada tahun 1995 dan jumlah umat Islam di Roma hanya mencapai 30.000 orang, sedangkan di Italia mencapai 29.000 orang. Maka, dewasa ini Islam di Eropa sudah berkembang dengan pesat. Banyak mu'alaf-mu'alaf bermunculan akibat banyaknya bangsa Eropa yang mempelajari Islam. Begitu juga dengan berdirinya masjid di Eropa yang sudah banyak dibangun untuk kepentingan ibadah umat Islam di Eropa. Itu merupakan tanda-tanda kemajuan Islam di Eropa yang sempat mundur. Maka dengan ini Islam perlahan sudah menunjukkan kemajuannya di Eropa. Semoga kemajuan Islam tidak hanya di Eropa saja, namun bisa mencakup seluruh bangsa.